Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususan la hadrati Syekh Habib Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani wa la hadrati Syekh Imam Al-Habib Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina wa man habba wasana ilayna wa lidabil huquqi alayna wa lijamil muslimin wal muslimat wa mu'minin wa mu'minat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut halaman 142. Baris kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa haruma 'alal haidi wan nufasa'i hadhihi sittatu. Dan haram atas wanita-wanita yang haid dan wanita-wanita yang nifas hadhihi sittatu, 6 perkara ini. 6 perkara ini. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga membawa mushaf, yang keempat menyentuhnya. Membawa sama menyentuh beda ya. Kalau membawa kan kita teng-teng gitu. Kalau menyentuh, Qur'annya diem, kita pegang. Itu masuk dalam kategori menyentuh dan membawa gitu. Jadi kalau Qur'annya diem di meja, di bangku, di mana begitu kita sentuh, nah itu nggak boleh juga. Membawa sebenarnya lebih berat daripada menyentuh. Yang kelima membacanya, ya, membaca Al-Quran. Dan yang keenam diam di masjid. Nah itu bagi orang haid, orang nifas, ya tentu ini kaum perempuan itu semuanya haram. Pengecualiannya ada sedikit. Yaitu dalam hal membaca Al-Quran. Al-Quran yang nggak boleh dibaca, yang memang status ayatnya masih dinyatakan sebagai ayat Al-Quran dan belum dinyatakan sebagai fungsi yang lainnya. Di antaranya misalnya fungsi doa atau fungsi zikir. Ya, jadi nanti ada ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai ayat, itu yang utama. Yang kedua fungsi doa, dan yang ketiga fungsi zikir. Fungsi doa sama zikir hampir sama. Kalau kita mendengar orang meninggal, ya kan itu kita membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh, itu kan ayat, ya. Nah ini kan fungsinya udah berubah, enggak semata-mata sebagai ayat, tapi udah menjadi doa ketika kita mendengar orang yang meninggal. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Ada berapa ayat tuh yang menggunakan kata seperti itu. Nah, sekarang orang yang haid, orang yang nifas, ya, dia selesai makan, dia selesai minum, dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Fungsinya udah
tidak semata-mata lagi sebagai ayat. Nah, ini membacanya boleh, ya. Termasuk, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada tuh di dalam Al-Qur'an, ya. Maka sebenarnya lafaz la ilaha illallah itu adalah bagian daripada ayat Al-Qur'an. Nah, terus ibu-ibu, ya, kan biasa dia datang ke maulid, datang ke tahlil. Lalu giliran baca, ya, tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Nah, itu kan bagian daripada ayat Al-Qur'an, tapi fungsinya udah enggak semata-mata sebagai ayat. Yang dijadiin zikir, misalnya ada orang yang membiasakan diri habis subuh tuh misalnya baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil azim. Dia memang udah lazim tuh baca itu sebagai zikirannya gitu. Habis sembahyang subuh baca itu. Lanjut lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Itu udah jadi wiridannya gitu. Jadi fungsi Al-Qur'annya sudah berubah tuh jadi wiridan. Nah, itu para alim ulama bilang, ya, masih diperbolehkan dengan cara membacanya tanpa melihat Al-Qur'annya. Sudah dihafal begitu, sudah dibiasakan. Nah, itu boleh kalau sudah menjadi wiridan. Itu aja tuh yang ringan. Kalau yang namanya sholat, nggak ada dispensasi sholat bagi orang yang haid. Tetap jalanin sholat gitu, ya. Malah kayaknya perempuan girang-girang banget kalau lagi datang haid, ya kan, kagak sholat lah, apalah begitu, ya kan, dan lain sebagainya gitu. Puasa, walaupun puasa itu tuh hitungan menit kali, ya, datang haidnya, datang nifasnya, batal, ya. Ada ibu-ibu dari pagi belum haid, ya, berbuka anggaplah jam 6 pas gitu misalnya, ya, pas jam 5 lewat 50 menit datang haidnya, tinggal 10 menit doang, batal tuh hari itu, ya, batal hari itu. Nanti penjelasannya ada, ya. Tuh, ya, yang terkait dengan haid dan nifas itu begitu. Baik. Nah, 6 yang tadi lalu ditambah lagi wasaumu qablal inqita'i bil ijma'i. Ya, dan puasa, ya, sebelum putusnya haid dan putusnya nifas. Ya, bil ijma'i sesuai dengan ijma' para alim ulama, ya. Jadi apakah haid itu memulai masuk atau haid itu sedang berlangsung, ya, itu tidak boleh melaksanakan puasa. Nifas juga begitu juga, ya. Misalnya begini, sama nih nifas sama haid. Mau datang bulan Ramadan, si perempuan dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, berarti dia kagak boleh puasa karena dia belum selesai haidnya. Di tengah-tengah bulan puasa, ya, dia dalam keadaan haid, terus datang haid, di tengah-tengah bulan puasa datang haidnya, maka batal juga puasanya. Belum boleh lagi dia memulai puasa sebelum haidnya itu selesai, ya. Kalau urusan mandinya itu para alim ulama masih memberikan toleransi. Apakah perempuan yang sudah haid, yang sudah selesai haidnya malam ini, tapi nggak bisa mandi gitu misalnya, ya karena dingin, karena apa begitu, besoknya dia boleh puasa enggak? Ya, udah bersih nih dia, udah selesai haidnya, tapi dia belum mandi. Nah, para alim ulama itu ada yang menyamakan dengan junub, ya, orang yang junub baik karena mengeluarkan sperma atau karena berhubungan berhubungan badan dengan istrinya, ya, itu tetap wajib puasa walaupun belum mandi hadas besar. Itu, ya. Jadi jangan alasan, wah, saya kan belum mandi hadas besar nih, ya, jadi nggak boleh puasa dulu. Nggak bisa. Patokannya kalau puasa, ya, kalau puasa itu selesainya
haid gitu ya. Kalau puasa tuh selesainya haid. Jadi udah selesai haid walaupun belum mandi itu sudah wajib puasa. Junub gitu juga ya. Nggak ada orang yang junub kemudian dilarang puasa, tetap wajib puasa gitu. Beda dengan sholat ya. Sholat biar haidnya sudah selesai, biar junub ya udah gitu kali gitu tapi belum mandi, nggak bisa melaksanakan sholat. Beda tuh ya. Wa tajibu qada'uhu, dan wajib mengqadha puasa, bi khilafis salati, berbeda dengan melaksanakan sholat. Kenapa kok giliran puasa ya diperintahin qadha dan giliran sholat tidak diperintahin qadha? Wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara kedua ya sholat dan puasa itu takarruruha, yaitu adanya berulang-ulangnya salat. Fatashtadul masyaqqatu, maka sangat menjadi berat fi qadaiha, di dalam mengqadha salat. Bi khilafihi, berbeda dengan puasa. Ini bagi perempuan yang haid. Ingat-ingat ya. Bagi perempuan yang haid tidak punya kewajiban untuk qadha salat, hanya wajib qadha puasa. Jangan disamain sama laki ya. Laki nggak bisa, karena laki kasusnya bukan haid, terus kondisi qadhanya juga ini memang juga dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas. Di luar dua keadaan ini kalau sholat ditinggalkan wajib diqadha gitu ya. Sementara ini banyak orang bilang begini, tidak ada qadha di dalam sholat ya, tidak ada qadha di dalam sholat. Hadisnya dipakai hadis ini nih, hadis untuk perempuan yang haid dan nifas. Kata Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is sholati. Kami ya diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Yang ngomong Aisyah perempuan ya. Maka perempuan dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas tidak diperintahkan qadha salat, karena salat banyak ya. 7 hari yang men aja nggak boleh, apalagi yang nifas gitu. Itu aja kasusnya itu bagi perempuan. Tapi kalau perempuan meninggalkan sholat bukan gara-gara haid, bukan gara-gara nifas, wajib mengqadhanya. Nggak boleh pakai hadis ini. Kan kami katanya tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Palelu mod ya, enak aja. Suasananya baca dulu hadisnya ya. Jangan menempatkan hadis pada bukan tempatnya. Aisyah ngomong itu bagi perempuan yang haid. Kami diperintahkan untuk qadha puasa karena puasa jarang-jarang, setahun sekali. Wala nu'maru biqadai shalah, kami tidak disuruh perintah untuk mengqadha salat karena salat berat. Sekarang salat ditinggal melulu, tiap hari ninggalin salat. Kok kamu enggak salat, enggak membayar qadha salat? Kan kita enggak disuruh qadha salat katanya. Ini mah ya kan setan berbulu anjing begitu tuh kalau kena ngomong ya kan. Banyak tuh yang ngomong kayak begitu. Terus satu tuh pakai hadis itu tapi dipakai buat yang salah tuh begitu. Yang kedua katanya begini. Kapan katanya Nabi mengqadha salat? Mana dalilnya dari hadis Nabi? Pernah nggak Nabi meninggalkan salat? Wah, ini orang gobloknya ya kan udah di bawah telapak kaki 7 lapis langit lagi, 7 lapis bumi lagi tuh gobloknya ke sono-sono tuh orang. Ya. Nabi mau dicari di waktu kapan Nabi ninggalin sholat, kan gobloknya ngelewatin 7 lapis bumi jadinya kalau begitu ya kan. Dari telapak kakinya ke 7 lapis, masa Nabi ninggalin sholat? Setiap hari aja Nabi memang jadi imam, lalu Nabi nyontohin gitu, main gaplek terus ninggalin sholat begitu, nyiram pergi jauh kemana gitu ninggalin sholat. Lah kagak, pantas-pantasnya Nabi ninggalin sholat buat dijadiin dalil bahwa Nabi pernah mengqadha sholat.
Kan tololnya diatur banget kalau begitu tuh orang kalau begitu. Nabi disuruh ninggalin sholat buat jadi dalil bahwa dia harus mengerjain qada. Emang dasarnya malas orang begitu, ya kan? Nabi dipakai-pakai buat dalil bahwa tidak ada qada sholat. Ya Nabi nggak pernah ninggalin. Oh, atas dasar Nabi tidak pernah ngerjain qada, lalu gua juga nggak perlu qada. Ah, itu tuh, ya kan? Kalau udah geblek berlapis-lapis begitu tuh jadinya, ya kan? Nah, jadi segala sesuatu yang Nabi nggak kerjain jadi dalil banget dah pokoknya untuk jadi bid'ah udah gampang banget dah, ya kan? Jadi akhirnya orang bilang dah kalau gitu mengqadha salat bid'ah. Mana buktinya? Nabi nggak ngerjain. Masa Nabi ngerjain mencontohkan meninggalkan sholat? Kan bego kalau begitu namanya. Padahal sholat adalah tiang agama. Nabi nyuruh untuk mengikuti cara Nabi sholat, ya kan? Masa lalu kemudian Nabi akhirnya meninggalkan sholat? Ya, kagak pantas banget kalau begitu, ya. Ini namanya ada satu pekerjaan yang memang tidak Nabi nggak kerjakan, kita nggak boleh ngikutin yang kayak gitu tuh, ya kan? Nabi nggak pernah qadha sholat. Oh, kalau gitu qadha sholat nggak ada. Lah, Nabi kan nggak pernah ngqadhain sholat, nggak pernah ninggalin sholat. Kalau ente kan ninggalin sholat, ya. Kalau ninggalin bayar qadha gitu, ya. Yang perempuan tuh begitu juga, hanya dalam posisi haid dan nifas dia tidak mengqadha sholat. Kalau ya bepergian, ya perginya ke Taman Mini doang, saking girangnya, sama ke Taman Cipulir situ tuh, ya kan, kagak sembahyang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kan, apalagi ke Cibodas, ya kan. Taman Cipulir kagak sembahyang, ya kan, kan konyol kalau begitu, ya kan. Nah, gini namanya ninggalin sholat kalau begitu, ninggalinnya sengaja, wajib bayar qadha kalau begitu, ya. Nabi seingat saya pernah mengqadha sholat pada waktu selesai perang. Saya lupa tuh perangnya perang apa begitu, ya. Capek Nabi, ya, dari kemarinnya itu kayaknya belum tidur, udah masuk waktu, udah ganti hari lah, udah di atas jam 12 kira-kira begitu. Kelihatan banget wajah Nabi, badannya lelah begitu, ya, memimpin perang. Akhirnya Bilal nawarin, ya Rasulullah, Anda lelah, Anda capek, udah tidur, ya, nanti saya yang jagain, kalau waktu subuh sampai saya bangunin. Nabi sampai memastikan tuh, kamu siap Bilal untuk begitu, untuk bangunin saya? Siap ya Rasulullah, siap, ya kan. Udah, kan khawatir, ya kan, begitu. Nah, Nabi supaya jangan sampai ketinggalan subuh, mestinya tadi Nabi udah berencana untuk tidak tidur dulu begitu. Nanti kalau udah subuh mungkin bisa tidur kali begitu. Ditawarin sama Bilal begitu. Ditanya siap katanya untuk nggak tidur. Udah, Nabi tidur, ya. Sahabat yang lain karena mendengar Bilal mau jagain Nabi, kan berarti kalau Nabi bangun juga yang lain pasti dibangunin kan begitu. Ternyata yang bangun kesiangan Bilal, ya. Yang tadi janjiin untuk bangunin Nabi, yang bangun kesiangan adalah Bilal. Artinya Bilal tidur juga gitu. Habis bilangin Nabi supaya tidur, terus lalu dia yang siap menjagain, malah dia yang tidur gitu. Ya, pas bangun, ya kan, Nabi yang bangunin Bilal. Malah, Bilal bangun, nah matahari udah terbit, ya kan, azan katanya, ya. Subuh tuh, ya, sholat subuh. Ya, walaupun udah terbit matahari, Nabi tetap suruh Bilal azan. Ya, segala sesuatunya dipenuhi azan deh, ya kan, walaupun udah terbit matahari. Itu tuh, ya, bukti bahwa Nabi dalam kondisi tertentu sangat lelah, sangat capek, karena dijanjiin mau dibangunin, ya Nabi udah tidur. Tapi kan sebagai manusia biasa, Nabi nggak bisa lewat kan dari lelahnya, dari ngantuknya dan lain sebagainya. Maka akhirnya pas sadar bangun, Bilal dibangunin, langsung sholat, ya, azan, dan kemudian melaksanakan sholat. Itu pertanda bahwa walaupun sudah lewat waktu, berarti Nabi tetap melaksanakan sholat. Maka kemungkinan besarnya Nabi melaksanakan qadha sholat subuh. Itu begitu. Yang berikutnya, yang ke berapa? Ke-8, ya. Wa tamkinu zauji wasaidi minal istimta'i, dan haram, ya, menyerahkan atau membiarkan suami atau tuannya kalau dia perempuan tuh budak, minal istimta'i, untuk bersenang-senang, bersetubuh.
Artinya seorang perempuan yang haid, yang masih nifas, ya, tidak diperkenankan, bahkan haram mempersilahkan suaminya untuk bersenang-senang, bersetubuh dengan dia atau bersenang-senang, ya. Wal muradu bihi al mubasyarah, yang dimaksud dengan beristimta itu adalah, ya, mubasyarah. Mubasyarah itu bertemu kulit dengan kulit. Kulit yang mana aja dah begitu. Wahya iltiqaul basyarataini, yaitu bertemunya, ya, dua kulit, kulit lakinya dan kulit perempuannya, begitu, bininya. Wa in kanat biduni syahwatin, sekalipun tidak, ya, tidak disertai dengan syahwat, tidak ada keinginan untuk bersetubuh gitu, tapi dalam kondisi istri, ya, haid, lalu nempel-nempel tuh badan, nah itu namanya main di pinggir sumur, ya, main di pinggir sumur, kepleset, nyebur gitu jadinya, ya. Nah, maka suami yang istrinya sedang haid, suami yang istrinya sedang nifas, si perempuannya dilarang untuk majang-majang pahe tuh gitu, ya. Nanti dikatakan ma baina surrah warukbah, ya, nggak boleh di hadapan suaminya dia menunjukkan auratnya yang akhirnya memancing-mancing suasana syahwat si suami tadi itu, begitu. Idin nazru, karena memandang bisyahwatin, dengan syahwat, istimta'un, termasuk juga bersenang-senang. Nah, maka kalau begitu dari pihak si istri, ya, yang dilarang untuk, ya, membuka auratnya, ya, dilarang membuka auratnya di saat dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan haid dan nifas. Ya, paling tidak ditutup sepantasnya, ya, bagian-bagian yang dianggap, ya, aurat utama, begitu. Walaisa biharamin, tetapi memang memandang itu tidak diharamkan, tapi masuk dalam kategori bersenang-senang. Nah, bersenang-senangnya itu, dan istri mempersilakan atau membiarkan bersenang-senang dengan bertemu kulit, ya, yang mana saja. Nah, itu di saat-saat istri dalam keadaan haid itu hukumnya adalah haram. Ini sebagai bukti ini, ya, bahwa Islam itu betul-betul menjaga nilai-nilai kebersihan, nilai-nilai, ya, kewanitaan, ya, yang terkait dengan hak wanita. Dalam kondisi seperti itu dilarang untuk melakukan hubungan badan, ya. Kenapa? Karena di dalam tubuh wanita itu sendiri dalam kondisi yang tidak bagus, ya kan, dikatakan sebagai azan, ya, banyak terdapat kotoran di situ. Nah, ini yang pada efek berikutnya adalah upaya untuk menjaga kesehatan baik laki-lakinya maupun istrinya, itu begitu. Ini aja konsep hidup kayak begini nih sudah membuktikan bahwa Islam punya konsep hidup dalam hubungan suami istri berbeda dengan konsep agama lain, ya. Apakah agama Kristen punya konsep seperti ini? Nggak ada, ya. Bukan Kristen saja, agama yang lain pun, ya, tidak punya konsep dilarang melakukan persenggamaan, persetubuhan di waktu haid. Bahkan mereka bisa jadi tidak punya konsep seperti itu, ya. Kalau dulu-dulu masih ada, ya. Orang Yahudi kalau waktu istrinya haid itu dia punya kamar khusus di luar rumah, ya. Maka ketika istrinya haid nggak boleh berada sama sekali di rumah, ya. Harus diungsikan ke kamar khusus bagi perempuan yang sedang haid. Saking menjauhkannya, ya, orang Yahudi itu begitu. Sementara orang Nasrani pada waktu itu tidak membedakan mana wanita yang haid dan mana wanita yang tidak haid. Ya udah, ya, bagi Nasrani dulu mau haid mau tidak haid, hubungan badan kalau mereka mau laksanakan, ya laksanakan saja tanpa harus melihat suasana haid atau tidak haid. Kalaupun sekarang misalnya ada kaum Nasrani dan agama-agama lain merasa bahwa berhubungan badan adalah hal yang dilarang di waktu haid, itu bukan ajaran agama, karena hanya kesadaran pribadi
atau tahu tentang pentingnya menjaga kesehatan di waktu dalam keadaan haid. Itu bukan konsep agama mereka yang sedemikian itu, ya. Nah, ini sudah dapat dipastikan bahwa Islam berbeda dengan agama yang lain, tuh, ya. Tidak boleh mempersilahkan, ya, tidak boleh membiarkan suami, ya, untuk bersenang-senang bima baina surratiha wa rukbatiha, pada anggota tubuh yang terletak antara pusar dan dengkulnya, ya. Itu yang dilarang di situ tuh. Bersenang-senang bertemu kulit wilayah anggota tubuh yang terletak pusar dan dengkul. Berarti kalau begitu di bawah dengkul boleh, ya. Kalau mau jilatin telapak kaki bini di waktu haid boleh. Terus di atas pusar begitu juga boleh, ya. Tapi ya harus bisa menjaga diri, jangan sampai gara-gara ya yang diperkenankan akhirnya melanggar yang dilarang. Itu begitu, ya. Qoblal ghusli, sebelum mandi, ya, sebelum mandi hadas haid atau hadas nifas. Walau ba'dal inqita'i, sekalipun sudah selesai haidnya, sudah selesai nifasnya. Jadi untuk bersenang-senang dengan istri yang haid, ya, yang nifas, mazhab Syafi'i menetapkan tetap haramnya bersenang-senang sekalipun istri sudah selesai haid tapi dia belum mandi hadas. Kalau mazhab yang lain, yang penting suci. Jadi arti suci itu di dalam ayat Al-Quran katanya bukan saja suci mandi, tetapi suci badannya. Artinya sudah berhenti haidnya, sudah berhenti nifasnya. Maka kalau sudah berhenti nifasnya dan sudah berhenti haidnya, mazhab yang lain itu memperbolehkan ya mereka melakukan hubungan badan walaupun belum mandi hadas besar. Bagi Imam Syafi'i tidak, ya. Mazhab Syafi'i menyatakan berhenti itu total, ya, suci total, suci dari haid dan suci dari janabah, ya. Artinya haidnya sudah berhenti, nifasnya sudah berhenti, dan istrinya sudah suci dengan cara mandi. Baru setelah itu diperkenankan melakukan hubungan badan lagi, gitu, ya. Wa ulima minal bainiyati, dan diketahui dari penjelasan tersebut, ikhrajus surrah war rukbah, ya, mengecualikan pusar dan dengkul. Artinya kalau begitu bersenang-senang megang-megang pusar bini masih boleh kalau gitu, ya. Kan yang dilarang yang mana? Di bawah pusar, di atas dengkul. Berarti megang dengkul, megang pusar boleh, gitu, ya. Yang enggak boleh yang di bawah pusar, yang di atas dengkul. Wa huwal asahu, yaitu pendapat yang sahih. Wala yakunu istimta'uha bima baina surratihi wa rukbatihi kastimta'ihi bidalika. Dan juga tidak boleh, ya, si istri bermesraan, bersenang-senang dengan anggota tubuh yang terletak antara pusarnya suami dan dengkulnya suami. Kastimta'ihi, seperti bersenang-senangnya suami, bidalika, dengan sesuatu yang terletak antara pusar dan dengkul. Artinya sama ada, ya. Laki perempuan tidak boleh membiarkan, ya, anggota tubuhnya yang terletak antara pusar dan dengkulnya. Sama-sama kalau begitu, ya. Sekali lagi, kenapa sampai seperti itu? Tidak ada lain adalah untuk menjaga, ya, kebersihan, menjaga kesehatan. Dan lebih daripada itu, konsep taat itu yang paling utama, ya. Ta'abud, nilai ta'abud tuh kita ketika dilarang oleh agama bersentuhan dengan bini kita antara pusarnya dan lututnya, ketika kita kerjakan begitu, kita tinggalkan, itu adalah ibadah namanya itu, ya. Bukan sekedar ada apanya sih, kok giliran haid nggak boleh bersetubuh, gue mau jajalin, jadi apa nih nanti? Nggak bisa, bukan begitu, ya. Ada nilai yang Allah lihat dari segi ketertundukan kita kepada aturan Allah dan Rasulnya, bahwa Allah dan Rasulnya melarang kita bermesraan di waktu istri
haid dan nifas, antara pusarnya dan lututnya, tinggalkan tuh yang kayak begitu. Nah, ketika kita meninggalkan itu, kita masuk dalam kategori orang yang melaksanakan ibadah. Itu begitu. Dan itu nilai yang tertinggi. Kalau dibilang, kalau supaya aman, supaya kagak sakit, kan bisa pakai kondom kali begitu misalnya, ya kan? Bisa dikerjakan seperti itu. Tapi ketika itu dikerjakan, namanya nilai ta'abudiyahnya sudah hilang. Ya, gitu. Contoh perempuan yang ditalak, ya, perempuan yang ditalak itu dalam Al-Quran dijelaskan, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang ditalak harus menjalani iddah, tidak boleh nikah dulu dengan laki-laki lain selama 3 kali suci. Al-quru, al-aqirra, al-athhar, 3 kali suci itu. Nah, dulu konsep ini diketengahkan kepada masyarakat Islam awal-awal supaya menjaga keberlangsungan nasab yang bersih kepada laki-laki yang jelas. Itu begitu. Mohon maaf, saya mencerai istri saya, ya. Pada waktu itu tidak ada alat yang bisa mendeteksi perempuan hamil, ya, selain melihat perkembangan kehamilannya itu sendiri. Di antaranya berhenti haid, yang kedua mungkin bertambah berat badan atau perut yang menggendut gitu misalnya. Itu aja yang bisa dilihat. Ultrasonografi belum ada pada waktu itu. Cek darah belum bisa pada waktu itu. Cek urin juga nggak ada. Ya, nggak ada alatnya pada waktu itu. Nah, maka jalan satu-satunya adalah menunggu 3 bulan 3 kali suci itu, 3 kali suci itu berarti 3 kali haid kemungkinannya, atau paling sedikitnya 2 kali haid. Kalau perempuan ternyata masih aktif haid dan haidnya masih keluar, itu pertanda dia tidak hamil kalau begitu. Nah, itu yang diperkarakan. Supaya apa? Jelas. Kalau dia tidak hamil, lalu nikah lagi, kalau seandainya terjadi kehamilan, maka orang tua dari janin adalah suaminya yang baru gitu. Itu yang diminta tuh, yang dicari. Kalau seandainya masa 3 kali haid tersebut, 3 kali suci tersebut ternyata tidak ada kehamilan, diduga perempuan tersebut hamil, dan untuk menetapkan siapa bapaknya daripada janin adalah suaminya yang dulu menceraikannya. Kan begitu jadinya. Amannya kan begitu. Nggak ada keributan. Coba kalau seandainya baru seminggu cerai, ya, baru seminggu cerai, kawin lagi, hamil, ya, itu bapaknya yang mana kalau begitu? Ya, bapak yang sekarang nih, suami yang sekarang bilang, itu kan kerjaan suami yang dulu, gitu ya kan? Suami yang dulu bilang, lah, lu yang ngerjain, gue lu salahin. Nah, udah salah-salah Anda, ya kan? Tuh, terjadi keributan seperti itu. Nah, maka Islam memberi jalan penundaan yang disebut dengan masa iddah. Sekarang beda lagi kan suasananya, ya. Kalau dulu menanti itu untuk mengetahui hamil atau tidak hamil. Sekarang orang udah bisa ngetes, ya. Andaikan hari ini dijatuhkan talak di pengadilan, talak, dor, ya kan? Jalan aja ke rumah sakit, ya. Supaya akurat, langsung ultrasonografi, ya kan? Periksa hamil atau tidak saya, ya kan? Si perempuan tersebut, oh udah negatif hamilnya, ya kan? Negatif hamilnya. Atau kalau mau cari yang murah, cari alat tes kehamilan, ya. Tapi yang lebih akurat lagi adalah ultrasonografi, USG begitu. Oh, akhirnya bikin surat keterangan bahwa dokter menetapkan si ibu ini negatif kehamilannya. Dapat surat, apakah kemudian akhirnya dia boleh nikah begitu? Karena alasan dulu adalah untuk mengetahui kehamilan. Kagak juga, ya. Bahwa sekarang si perempuan tersebut sekalipun dia tidak hamil, bukan lagi untuk menetapkan kehamilan, tapi ada nilai ta'abudnya, yaitu bahwa si perempuan yang menjalani iddah, kalau dia orang yang beriman, disebutkan in kuntum tu'minuna billah tuh, itu adalah sebagai bukti keimanan dia kepada Allah. Buktinya apa? Yaitu mau menunggu. Mau menunggu itu bagian daripada iman. Nah, menunggunya itu masuk dalam kategori ta'abudiyahnya. Jadi ibadah kalau gitu.
Perempuan yang dinyatakan bercerai, tidak hamil, dia harus menjalani iddah. Iddahnya adalah bagian daripada ibadahnya, gitu ya. Sisi lain, bagaimana rasanya ya kalau baru saja terjadi proses perceraian, apalagi punya anak ya, anak ada 2, 3 ada begitu, baru banget ribut bapak ibunya bercerai, ibunya udah bikin tenda biru di jalanan. Mau apa itu? Mau kawin. Seminggu yang lalu baru bercerai, udah bikin tenda biru mau kawin lagi. Itu bagaimana perasaan si anaknya yang lihat ibunya jadi pengantin lagi. Bagaimana mungkin keluarga-keluarga dari suami, ya entah iparnya, entah mantan mertuanya dan lain sebagainya, melihat kondisi seperti itu. Nah, maka diperintahkan untuk menunggu, menghilangkan rasa-rasa seperti itu. Ya, kalau sudah lewat daripada rasa seperti itu, barulah ada pernikahan berikutnya di mana suasana sudah nyaman, sudah tenang dan lain sebagainya. Ini bagian daripada ta'abbud. Maka perempuan yang haid juga begitu juga. Ya, ketika diperintahkan dia tidak boleh mempersilakan suaminya dengan menunjukkan auratnya, suami juga tidak boleh menunjukkan auratnya. Ini bagian daripada ta'abbudnya. Loh, kok suami harus begitu juga? Kan saya kagak haid, ya kan? Kan saya kagak nipas. Lah, sama bini lu, ya kan? Emang yang jadi pasangan yang nanti terjadinya perbuatan siapa emangnya kalau begitu, ya kan? Kalau bukan sama suami. Ya, kalau akhirnya bahwa si perempuan tidak boleh menunjukkan tapi suami masih menunjukkan, kan sangat memungkinkan masih terpancing salah satu daripada keduanya itu, ya. Maka baik suami maupun istri manakala dalam keadaan haid itu alangkah baiknya dua-duanya harus bisa menjaga diri, menahan diri, jangan sampai terjadi ya hubungan badan begitu, ya. Khilafan lil Asnawi, berbeda dengan pendapat Imam Asnawi. Berarti Imam Asnawi boleh ya suami ya mempertontonkan, mempersilahkan. Afada dzalika Muhammad Ar-Ramli, demikian yang dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Saya ada rapat nih, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin sir'atul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min rahmi wal khair la taj'alna wa yahmin al syarri wa dhirra qulubana qulubal mutala'arifin wahdina wa yam siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.